Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Satu Kurban Memadai. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas kesempatan kami boleh merenungkan lagi firman-Mu. Bersamalah dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 14. Firman Tuhan berkata, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dokumen tersebut berjudul Pertanyaan dari Hal Seorang Wanita yang Dikurung. Diceritakan mengenai seorang yang bernama Christine Carpenter yang memohon agar mengurung dirinya di dalam satu ruangan sempit di pekarangan gereja di samping gereja besar di Zaire. Ia bertujuan agar dapat beribadah kepada Allah dengan lebih baik. Pada tanggal 11 Juli 1329 di perkampungan Kent, Zaire, ada sekelompok penduduk dan tamu gereja sedang mengamati sesuatu. Tuhan sedang menembok ruangan sempit yang di samping gereja itu. Christine ada di dalamnya. Bagi penduduk kampung tersebut, dibuatlah suatu lubang untuk memberikan makanan kepada Christine. Di situ terlihat juga suatu lubang ke arah mezbah, dari mana ia dapat melihat jalannya upacara peribadatan setiap hari. Rasanya uang tebusan yang harus ia bayar terlalu besar. Pada tahun 1332, ia keluar dari ruangan tersebut atas pertolongan orang-orang yang merasa bersimpati kepadanya. Akan tetapi, Nasar tetap Nasar. Atas nama Paus sendiri, pengawas gereja setempat memaksanya lagi masuk ke tempat itu agar ia dapat menyelesaikan Nasarnya. Kepausan mengumumkan dari Avignon, Christine harus dimasukkan kembali ke ruangan tersebut. Kamu harus menjaganya dengan teliti agar ia menyadari betapa dahsyatnya pelanggarannya itu. Sebuah kisah yang terjadi pada masa lalu biasanya susah kita pahami. Dapatkah saudara membayangkan besarnya kerinduannya untuk mencapai hidup suci dengan tekanan perasaan berdosa yang menuntun penebusan yang begitu besar? Saudara dapat membayangkan angan-angan hatinya. Di tempat itu iblis tidak akan dapat masuk. Di situ Allah akan melihat bahwa saya sungguh menyesal. Pengorbanan ini akan menghapuskan segala dosa saya yang lalu dan pada masa mendatang. Tentu ia menyadari bahwa iblis mengamati pemikirannya, bukan tubuhnya. Ia tetap bergumul untuk mencapai hidup suci. Tidak terdapat di dalam rencana Allah penyiksaan pikiran atau badan untuk menentukan harga diri kita atau untuk menarik perhatian Allah agar ia memberi pengampunan. Pergumulan itu akan berakhir bila kita memasrahkan kemauan kepada tangan Allah. Karena puncak ujian itu bukanlah untuk menaklukkan kejahatan ini atau menguasai emosi itu, melainkan apakah kita mau menyerahkan kemauan kita kepada Tuhan. Jawaban keperluan kita terdapat di luar diri kita, yaitu dalam satu korban Yesus Kristus. Hanya inilah yang akan menyucikan dan menyempurnakan kita. Kerelaan menerima ketidaksanggupannya, lalu menyambut pengorbanan Kristus yang sempurna itu adalah suatu langkah raksasa menuju kesucian di hadapan Allah. Perjuangan terbesar bagi manusia ialah untuk menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Dikutip dari buku Thoughts from the Mouth of Blessing, halaman 141. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kami boleh merenungkan lagi firman-Mu. Biarlah pengorbanan-Mu di kayu salib boleh membuat hati dan pikiran kami selalu tertuju kepadamu. Tidak ada pengorbanan seorang manusia yang lebih besar daripada pengorbanan-Mu Tuhan. Bapa di surga, tuntunlah kami Tuhan untuk selalu tertuju kepada Tuhan saja. Menjaga istirahat kami malam hari ini Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.